Ya, pemirsa, utang luar negeri Indonesia per Mei 2020 tercatat 404,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.908 triliun rupiah. Struktur utang didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa sekitar 89% dari total utang luar negeri. Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2020 tercatat mencapai 404,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 5.908 triliun rupiah. Utang luar negeri tumbuh 4,8% dan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9%. Data Bank Indonesia menyebutkan peningkatan ini dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta. Dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memberikan kontribusi pada peningkatan utang berdenominasi rupiah. Selain itu, komposisi utang terdiri dari sektor publik termasuk pemerintah dan bank sentral sebesar 194,9 miliar dolar Amerika dan swasta termasuk BUMN sebesar 209,9 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijanarko, seperti dikutip media mengatakan struktur utang luar negeri Indonesia masih tetap sehat sebab didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6%. Rasio ini sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2%. Meski demikian, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa 89% dari total utang luar negeri. Sementara itu, guna menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edwin Sebayang, Head of Research dari MNC Sekuritas. Pak Edwin, tadi sudah disampaikan ini hutang pemerintah per Mei 2020 sudah tercatat 404,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.900-an triliun rupiah. Meskipun Bank Indonesia menyatakan ini masih dalam level yang sehat, begitu. Analisis Anda, Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat, saya selalu melihat rasio luar negeri terhadap GDP ya. Okay. Ini sudah mencapai sekitar 36,6%. Itu kan jauh sekali di atas akhir tahun 2019 sekitar 30,2% ya. Okay. Lalu kedua adalah bagaimana nih, pertanyaan selanjutnya adalah tentang pembayaran cicilan pokok ya kan. Yeah. Terlebih kalau kita lihat nanti kan akan jatuh tempo, mungkin yang agak sedikit ini mulai dari tahun 2022, 2003 dan selanjutnya ya. Setiap tahun aja kita sudah menyiapkan sekitar 300-400 triliun. Apakah nanti keuangan kita cukup kuat nggak nanti di tahun 2022 ke atas itu untuk membayar cicilan pokok? Ya karena itu tadi. Yeah. Jadi udah hampir 36,6% tadi. Itu mungkin yang jadi yang jadi pertanyaan, walaupun kalau kita lihat ya kan seperti tadi Mas Pras katakan, struktur utang kita jangka panjang mencapai 89%. Betul. Tapi tetap anyway kita harus bayar. Jadi pertanyaan adalah apakah nanti kita pada saat utang jatuh tempo bisa bayar atau tidak, mengingatkan kalau kita sumber pendapatan kita kebanyakan dari komoditas. Apakah nanti cukup atau tidak, itu jadi pertanyaan Mas menurut saya. Betul, tapi kalau di satu sisi dengan roda perekonomian yang sudah mulai bergeliat lagi nih Pak Edwin, mencerminkan bahwa ini ada harapan sebenarnya untuk ekonomi kita akan berputar. Karena di satu sisi pun China yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor sudah mulai menggeliat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Ini juga di atas ekspektasi dari ekonom maupun analis. Akankah ini menjadi salah satu sentimen juga yang cukup kuat untuk Indonesia bahwa hubungan dagang yang terjalin selama ini juga bisa menghangatkan kembali roda perekonomian di tanah air? Iya, itu mungkin salah satu hal juga, Mas. Tapi kalau kita lihat kan anyway, apakah nanti kegiatan ekonomi terus bisa sustain atau tidak, ya kan? Lalu juga nanti apakah ini kan tergantung lagi harga komoditas. Sebetulnya sekarang coal sama CPO lagi bagus nih, tapi kan itu sifatnya kan fluktuatif kalau pasar komoditas. Nah, ketika nanti harga komoditas turun, ya kan, apakah nanti kita juga akan bisa mendapatkan perimbangan yang juga sama mungkin ketika harga komoditas mengalami penguatan gitu. Jadi sangat tergantung sekali bagaimana nanti pergerakan komoditas tersebut untuk ke depannya ketika nanti akan harus membayar untuk cicilan pokok tersebut, Pak.
Nah, itu dia, perlu dicermati tidak bagi para investor maupun traders begitu mengenai data-data yang seperti ini begitu. Karena kan di satu sisi ini dikhawatirkan akan menekan secara makro dari ekonomi kita begitu Pak Edwin. Sementara di satu sisi kan pemerintah juga tetap optimis, membangun optimisme masyarakat bahwa dari sisi dunia investasi tidak ada masalah begitu, dengan banyaknya juga BKPM juga sudah menyampaikan ada 17 perusahaan baru yang akan masuk ke Indonesia menanamkan investasinya. Kemudian di satu sisi lain kita tahu sedang berkutat bagaimana mengatasi roda perekonomian tetap berputar, Pak Edwin. Iya, yang kalau untuk tahun ini pasti menurut saya belum ada tekanan, dan tahun ini kan kita sudah menyiapkan di APBN untuk pembayaran cicilan pokoknya ya. Yeah. Yang tadi saya kata tadi, saya khawatir mungkin tahun sekitar di atas 2022. Ya, ke depannya ya. Karena kita punya juga yang rutin harus bayar 300 triliun, tambah lagi mungkin sudah ada mulai jatuh tempo nantinya ya. Nah, itu jadi perkara. Tapi kalau sampai tahun ini, tahun depan saya rasa sih saya masih cukup optimis. Masih optimis. Tidak akan terlalu mengganggu pasar sih, Mas. Nah, tapi proyeksi Anda ke depannya melihat kondisi perekonomian di tengah new normal seperti saat ini, akankah kita bisa melunasi kewajiban-kewajiban utang jatuh tempo untuk jangka panjang? Ya, kalau kita lihat ini kan mengenai masalah COVID kan sebetulnya hanya short term aja ya. Apalagi entar lagi kan ada vaksinnya. Betul. Ya. Tahun ini pun saya seperti saya tadi di awal, kuartal 3, kuartal 4 ekonomi cenderung akan bertumbuh. Tahun depan pun seperti IMF ramalkan akan tumbuh di atas 8%. Jadi seharusnya sih sampai tahun ini, akhir tahun ini sampai tahun depan kita masih cukup aman. Selanjutnya data 2022 nanti. Baik, Pak Edwin. Singkat saja Pak Edwin, tadi sudah kita bahas terkait dengan makro, tadi MDKA belum dibahas. Jadi salah satu yang Anda rekomendasikan, apa yang bisa kita lihat dari MDKA? Singkat saja. Iya, yang pasti adalah harga emas, ya. Luar biasa sekali. Ya, sekarang menuju level $2.000, Mas ya. Jadi itu jadi katalis buat MDKA, Mas, ke depannya. Dan kalau kita lihat, MDKA cukup nyaman di level-level sekitar 1.460 sebagai support. Saya melihat ada peluang MDKA ini menuju level sekitar 1.580 sampai sekitar 1.670, Mas, untuk MDKA, Mas. Baik, itu dia. Berarti bisa mengambil posisi beli menuju ke 1580 hingga 1670 ya untuk pergerakan dari MDKA. Baik, Pak Edwin, terima kasih Pak atas waktu yang sudah Anda berikan kepada kami dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Pak Edwin. Selamat pagi. Baik pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dan tetaplah bersama kami.